Bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan berikut dengan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat 1 dalam bahasa Batak berbunyi demikian. Songgop do tuau tot dini Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah ahu mamaritagon barita nauli tu halak nadangol marsuruau pauli-uli halak parrohana bojok maniktikon haluaun tu halak natar hurung dohot tu halak natarate buhani hurungan. Ini adalah suatu pernyataan sikap dari Allah ketika Dia menjanjikan penyelamat dan Mesias, karena hanya bagi penyelamatlah, juru selamat itu dan Mesias itulah sumber sukacita abadi yang akan didapatkan oleh setiap orang, juga orang-orang Israel yang menantikan dengan kehidupan yang damai, dengan kehidupan iman kepada Tuhan. Bahwa ketika Allah di dalam setiap rancangannya untuk memberikan kedamaian, kesejahteraan, kesembuhan bagi setiap bangsa-bangsa, Dia tentunya sudah memberikan patron yang jelas akan apa yang akan dilakukan oleh anaknya Yesus Kristus ataupun Mesias itu. Dan pada saat kita juga pernah mengingat bahwa Yesus ketika Dia naik ke dalam bait Allah dan Dia serta-merta membaca apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini dalam satu bacaan saat Dia memasuki bait Allah tersebut. Roh Tuhan ada padaku. Itu disebutkan, roh Tuhan itu berarti roh yang memberikan kehidupan bagi setiap umat manusia. Roh yang memberikan kedamaian, bahkan kesembuhan. Juga roh yang akan menaungi, memayungi, dan memagari setiap aktivitas kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini dengan satu syarat: percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Percaya kepada Roh Kudus yang memberikan pengertian yang sejati tentang keberadaan Allah di dalam iman percaya kita. Oleh karena Roh Kuduslah kita bisa mengerti siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus, dan apa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah diajar, atau kita tidak akan pernah menemukan kekuatan daripada Allah itu dalam ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun di dalam kekuatan Roh Kudus, Roh Tuhan itulah yang memberikan pengertian kepada kita tentang segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah demi umat manusia. Kalau Dia yang dahulu bernubuat hendak memberikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus, saat ini juga Allah di dalam Yesus Kristus dan juga di dalam Roh Kudus akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Yesus Kristus juga pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu yang dinyatakan oleh Lukas juga. Itu yang dinyatakan oleh Matius juga. Tentu dengan itu juga Ibu Bapak Saudara-saudara, kita harus serta-merta memberikan hati dan pikiran kita
Beriman kepada Tuhan itu, beriman dan menantikan setiap karya-karya Allah dalam kehidupan kita untuk menciptakan kehangatan, kemesraan, keintiman hubungan kita dengan Tuhan itu. Karena hanya bagi Tuhanlah, sama seperti Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui aku." Ini tentunya bukan hanya sebagai isyarat saja, tetapi dalam kenyataannya kita harus tetap setia. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus percaya kepada nubuat dan janji-janji Tuhan. Dan tentu kita juga harus tetap percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita menerima kekuatan nubuat dan janji ini yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Hal-hal yang lama itu harus berlalu. Pergumulanmu ibu bapak saudara-saudara akan berlalu. Penyakitmu juga ibu bapak saudara-saudara akan berlalu. Kesengsaraanmu akan digantikan oleh Tuhan dengan nikmat surgawi. Walaupun kita harus sengsara menghadapi kenyataan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, terutama oleh karena pengaruh-pengaruh atau kekuatan-kekuatan iblis, kekuatan-kekuatan dunia ini yang hendak memporak-porandakan iman percayamu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita juga meneladani apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, bahwa ketika kita dibebaskan dari tawanan atau kungkungan dosa itu, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, engkau juga saat ini, kita seluruhnya yang mendengar firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, kita juga harus mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan membebaskan orang-orang yang tertawan oleh karena penindasan dunia ini. Marilah kita juga melepaskan saudara-saudara kita dari kungkungan dosanya. Karena demikianlah manusia sebagai kodratnya. Manusia yang selalu lupa dan alpa akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga oleh dunia ini dan pengaruh iblis itu, kita terkurung di dalam belenggu dosa itu. Namun yakinlah, ketika kita mau datang kepada Yesus, sama seperti nyanyian buku ende kita itu, sian hurungan nih dosaki, rohau tuho. Inilah membuat kita semakin semangat. Ini akan membuat kita semakin lebih giat. Ini akan membuat kita mampu membebaskan kita dari tantangan-tantangan kehidupan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, tetaplah semangat dalam iman percayamu. Karena iman percaya itu akan memberikan pengertian-pengertian yang begitu ajaib kepada kita. Tetap sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan kita juga harus tetap beraktivitas sesuai dengan karya, ucapan, dan juga apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Kita harus mampu memberikan sesuatu yang terbaik, kabar baik bagi orang-orang yang sengsara itu. Kita harus menjadikan diri kita sebagai penurut-penurut ataupun pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, salam sehat ibu bapak saudara-saudara, tetaplah bekerja berkarya, mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itu. Karena bagi dialah nubuatan itu digenapi oleh Allah kita yang di sorga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran, kesetiaan, dan kemahakuasaan-Mu yang senantiasa mengenaungi hati dan pikiran kami ketika kami mendengar firman-Mu. Jikalau roh Tuhan telah Engkau turunkan, roh Tuhan telah berkuasa di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, bahkan memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Dan juga Engkau yang senantiasa ya Tuhan memberikan kepada orang-orang yang tertawan dan terkurung oleh karena dosanya itu keampunan segala dosanya. Demikian juga kami saat ini ketika kami percaya kepada Yesus Kristus anak-Mu yang telah berjuang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena semua kehendak Tuhan yang maha-maha baik dan maha-maha bijaksana itu sertai kami Tuhan.
Biarlah firman-Mu, biarlah setiap aktivitas kehidupan kami juga sesuai dan seturut dengan firman. Kami muliakan Engkau Bapa. Engkau yang senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, umur yang panjang. Saudara-saudara kami yang saat ini masih merasakan bagaimana ganasnya pandemi COVID-19 itu. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau enyahkan itu COVID. Dan jikalau saudara-saudara kami yang tetap berjuang oleh karena sakit penyakit yang lain, Bapa di sorga, Engkaulah tabib yang maha agung. Di dalam Yesus Kristus Engkau angkat, Engkau buang setiap penyakit, Engkau sembuhkan, Engkau tahirkan dan pulihkan saudara-saudara kami. Demikian juga seluruh saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berjuang di dalam pendidikan, yang berjuang di dalam pekerjaannya, yang berjuang di dalam setiap harapan dan impian untuk masa depan. Kami pertaruhkan, kami serahkan mereka semua dalam pergumulannya hanya kepada Tuhan saja. Gereja-Mu Bapa di sorga, Engkaulah yang senantiasa menjadi kepala gereja. Dimanapun gereja itu berada, kuat kuasa firman Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang menaungi setiap pimpinan gereja, bahkan para pelayan-pelayan gereja dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu, ampunkan salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.